Oke, jadi kita bicara mengenai general provisions ya. General provisions ini kurang lebih ya, masalah assignment, masalah successors and assigns, governing law. Kita udah berkali-kali ya bahas governing law, notice, severability, amendments, merger, counterparts, concluding paragraph, signature block. Nah, pengalihan dan pelimpahan ya. Assignments itu pengalihan sih sebetulnya. Jadi bisa juga dianggap semacam kayak transfer gitu ya. Banyak juga yang menerjemahkan assignment sebagai transfer ya, karena memang itu pengalihan. Yang paling sering, ketika Anda sedang menyusunnya, ingat bahwa Anda harus menggunakan keduanya, bukan hanya pengalihan. Nah, ini contohnya ya. Assignment and delegation. This agreement cannot be assigned or delegated by the parties. Kalau ini kan langsung aja tuh ditembak ya. Pokoknya nggak boleh. Nggak boleh dialihkan. Nggak boleh juga didelegasikan, dilimpahkan. Apa sih bedanya ya? Pengalihan adalah pemindahan hak yang ada kepada pihak ketiga. For example, if Leslie has an obligation to pay Ibrahim 100, Ibrahim has a right to be paid 100. And he may transfer that right, for example, to Mark. Ibrahim is the assigner, Mark is the assignee, and Leslie is the non-assigning party. Ya, jadi yang mengalihkan itu kan si Ibrahim. Ibrahim has a right to be paid. Jadi dia kreditur ya. Si Ibrahim ini kan kreditur ya. Leslie itu debitur. Jadi debitur si Leslie wajib bayar kepada Ibrahim sebagai kreditur 100. Si Ibrahim sebagai kreditur, dia mengalihkan kepada Mark nih, misalnya ya, dalam kasus ini. Jadi si kreditur 1 mengalihkan kepada Mark, berubah menjadi kreditur 2 kan sebetulnya. Pemberi pengalihan, assigner atau pihak yang mengalihkan, dan assignee itu pihak yang menerima pengalihan. Nah, lalu Leslie itu kan debitur doang, dia yang punya kewajiban, bukan punya hak ya. Jadi ya dia non-assigning party, dia nggak mengalihkan ke siapa-siapa. Ini kan seperti macam-macam nih hubungannya, jadi kalau kita bicara pengalihan hak atas benda bergerak tidak bertubuh, itu sesi, ya kan? Lalu kita bicara novasi, kita bicara subrogasi, ini akan berkaitan tuh. Leslie non-assigning party, dia punya kontrak sama Ibrahim. Ya. Lalu Ibrahim alihkan kepada si Mark nih. Nah, setelah Ibrahim mengalihkan kepada Mark, maka Mark mempunyai hak untuk menagih si Leslie. 100-nya itu di hak Ibrahim untuk menerima 100 dari Leslie dikasih ke Mark. Sehingga si Mark lah yang kemudian punya hak untuk menagih si Leslie. Jadi kemudian Leslie has duty to pay Mark $100 and Mark has the right to receive $100 from Leslie. Ya, ini konteks assignment nih. Nah, delegation. Sebuah pihak dikatakan melimpahkan ketika ia menunjuk seseorang sebagai penggantinya. Delegating party is the party who delegates its performance. Nah, jadi ada kewajiban sebetulnya. Dia tunjuk orang lain untuk melakukan kewajibannya lah ya. Non-delegating party is the other party to the original contract. Performance refers not only to duties, itu kewajiban ya, but also to conditions. Jadi mungkin syarat-syaratnya ya, apa aja yang menjadi syarat. Tidak semua pekerjaan dapat dilimpahkan. Apabila sifat pekerjaan adalah personal atau membutuhkan suatu kemampuan tertentu, maka orang yang seharusnya berkewajiban terhadap pekerjaan tersebut tidak dapat melimpahkan kewajibannya. Itu kan betul ya. For example, Billy Joel could not delegate his duty to perform at Madison Square Garden to your professor. Among the non-delegable duties is a party's obligation to pay under a promissory note. Nah, ini surat sanggup ya. If it were delegable, the delegating party could delegate its duty to someone who has no ability to pay. That duty will become delegable, however, if the delegate were willing and able to tender cash to the non-delegating party at the time of the delegation. Ya, jadi tetap ada pengecualian. Cuman prinsipnya kan memang pelimpahan wewenang itu sebentar. Bukan pelimpahan wewenang sih. Delegation itu pelimpahan kewajiban ya sebetulnya. Jadi apa sih yang menjadi kewajiban saya tunjuk orang lain lah untuk melaksanakan kewajibannya.
Nah, kalau yang sifatnya personal kayak pelukis, penyanyi, dalam hal ini kan penyanyi ya, Billy Joel ya. Ya dia kan nggak mungkin kan. Dia nggak mungkin tunjuk orang lain menggantikan kewajiban dia untuk tampil. Pelukis juga nggak bisa kan. Dia melukis dengan cara tertentu. Ya macam-macam lah yang sifatnya personal ya. Kadang dokter kan juga bisa dilihat personal ya, walaupun banyak yang punya spesialisasi yang sama misalnya. Begitupun juga advokat ya. Tapi kan kadang memang cara memperlakukan suatu permasalahan juga berbeda ya. Nah, karena ada seni tersendiri di situ. Nah, jadi memang bisa dilihat dari sisi itu. Ada yang sifatnya personal yang memang tidak bisa dilimpahkan. Jadi intinya nggak bisa sembarangan delegasi itu, karena kalau orang terikat dalam suatu kontrak, lalu dia main tunjuk pihak lain untuk melaksanakan kontraknya, kan itu emang siapa yang mau gitu. Ya saya kan terikat kontraknya sama kamu nih, ya kamu jangan tunjuk-tunjuk orang lain. Nah tapi kan memang yang menyerupai delegasi itu kan tetap bisa ya, karena misalnya aja kan kalau hubungan antara kontraktor dengan pemberi kerja, bohir atau landowner gitu ya, landlord atau project owner, um, bisa juga kan kontraktor tidak bisa menyelesaikan segala urusan. Dia diminta bangun satu gedung kantor misalnya, tapi dia nggak bisa handle semua. Jadi dia harus mensubkontrakkan beberapa pekerjaan. Jadi mau nggak mau kan dia harus mendelegasikan kewajibannya kan kepada pihak-pihak lain untuk menyelesaikan kewajiban utamanya, yaitu membangun gedung kantor. Nah, jadi hal-hal seperti itu memang harus diatur secara khusus di dalam perjanjian. Jadi kalau kita lihat secara prinsip, pendelegasian dan pengalihan itu kan tidak boleh, itu dilarang. Karena kalau begitu nanti setiap orang bisa mengalihkan kewajibannya seenaknya gitu. Bukan itu kan yang menjadi tujuan dari para pihak untuk berkontrak. Karena justru dengan berkontrak, maka ada ikatan kewajiban. Ada ikatan kewajiban, maka masing-masing pihak harus melakukan kewajiban. Kalau ada satu pihak yang merasa dia bisa mengalihkan atau mendelegasikan kewajibannya kepada pihak lain, kan tentu akan menjadi kacau. Nah, tapi dalam konteks tertentu, dalam sektor tertentu, pengalihan dan pendelegasian itu bisa saja terjadi dan bisa diizinkan. Cuman memang umumnya itu dibatasi tentunya, supaya jangan menjadi menjadi permasalahan baru gitu di kemudian hari. Yang serupa juga dengan konstruksi itu tadi kan kontraktor mensubkontrakkan ya. Ada juga kan mensewa ulangkan atau lease mensublease gitu ya. Jadi dia sewa ulang. Umumnya kan nggak boleh sublease, pasti. Dan itu kan dilarang juga di KUH Perdata ya. Jadi memang prinsipnya itu nggak boleh sewa ulang, kecuali dengan persetujuan landlord. Selalu dengan persetujuan. Karena dengan ada sewa ulang, maka ada pihak ketiga di situ masuk. Sewa ulang, tapi kalau misalnya ini tenant yang besar sekali, anchor tenant, misalnya hypermarket gitu ya. Jadi hypermarket tuh seperti kayak Carrefour gitu ya. Lalu mungkin dulu kita ada, sekarang kayaknya udah nggak ada ya. Terus mungkin apa itu? Apa lagi ya? Udah ya kayaknya ya. Hypermarket lah. Nah, hypermarket itu kan kalau kita lihat dia tuh banyak stand-stand kecil tuh ya. Di depan hypermarket itu ya, mungkin ada bakso, ada orang jual bakso, ada orang jual durian di depan, ada orang jual es apa gitu ya. Masih dalam satu kompleks hypermarket itu sendiri. Itu sewa ulang tuh mereka. Jadi mereka itu dari awal sudah minta hak. Karena mereka sewanya besar sekali kan, ribuan meter atau bahkan puluhan ribu meter. Mereka tuh punya hak untuk sewa ulang tanpa persetujuan tuh. Jadi mereka bisa minta 10% atau 20% dari ruangan yang saya sewa, saya berhak mensewa ulangkan kepada pihak lain gitu loh, tanpa persetujuan dari landlord lagi. Nah, itu seperti itu tuh. Itu juga bisa tuh dilakukan.
Cuman memang dalam batasan-batasan tertentu. Tadi 20% itu dibatasi tetap ya, 20% dari 100%. Artinya kalau 10.000, dia hanya maksimal bisa lakukan itu 2.000 ya, 20% itu udah besar tuh. Hal yang sama juga saya alami di sewa kantor. Misalnya aja, gedung-gedung kantor di Jakarta misalnya kan kita suka melihat menggunakan brand ya, X Tower gitu, ABC Tower ya, ABC ini menggunakan nama perusahaan misalnya. Tidak selalu bahwa penamaan ABC Tower itu kemudian menandakan bahwa towernya itu milik ABC. Enggak selalu. Karena kadang itu mereka menyewa secara keseluruhan ya. Mereka menyewa gedungnya secara keseluruhan, lalu mereka minta hak untuk menuliskan nama mereka di gedung. Sehingga disitulah muncul ABC Tower misalnya. Nah, si ABC Tower karena dia menyewa 100% atau mungkin 80 atau 90%, dia juga seringkali meminta hak untuk menyewa ulangkan. Nah, itu kan sebetulnya sama seperti assignment ya. Dia berhak mengalihkan, tapi memang itu bukan pengalihan dalam konteks ini sih, karena tidak ada yang dialihkan. Dia hanya mau mengizinkan pihak lain untuk ikut masuk di situ. Ya itu mirip-mirip walaupun tidak sepenuhnya sama ya dengan assignment dan delegation. Nah, anti-assignment ya nggak boleh. Intinya ini larangan kan? Dapat memasukkan ketentuan untuk menghindari pengalihan. Sebagai tambahan, para pihak dapat membuat ketentuan untuk tidak melimpahkan malah. Jadi anti-assignments. Jadi di sini, kalau kita kembali ke contoh. Nah ini kan, disagreement cannot be assigned or delegated by the parties. Ini kan tegas sekali berhenti di sini. Biasanya tuh ditulis unless with written consent by siapa, landlord misalnya atau siapa. Jadi nggak boleh kecuali dengan persetujuan tertulis gitu loh intinya, ya. Jadi tetap ada pengecualian. Bahkan kalau dalam suatu kontrak yang sifatnya itu memberikan kewenangan besar, diskresi besar kepada salah satu pihak, mereka malah lebih sering bilangnya bahwa kamu tidak boleh mengalihkan, tapi saya boleh mengalihkan, gitu, malah terbalik. Jadi ada dua pihak, satu dilarang mengalihkan, satu boleh mengalihkan, gitu. Itu juga bisa terjadi. Jadi memang bergantung ya, ini memang beda-beda. Tapi itu tidak terjadi di semua kontrak, itu kontrak-kontrak tertentu ya, yang bisa mengatur begitu. Successors, kalau successor itu tuh pengganti, jadi penerima alih hak berikutnya. Kalau kita individu meninggal, kan ahli waris yang menggantikan hak-haknya, betul ya? Dan juga kewajiban sama. Jadi itu successors. Nah, kalau kita badan hukum, maka penerima alih hak dari badan hukum tersebut siapa? Nah, itu kan kita bicara yang menerima hak berikutnya berdasarkan perjanjian. Disagreement binds and benefits the parties and their respective successors and assigns. Jadi intinya perjanjian ini mengikat kita berdua dan setiap pengganti kita ya, gitu. Jadi kalau kamu mengalihkan hak, saya mengalihkan hak ke pihak lain, tetap perjanjian ini mengikat mengikat mereka itu ya yang baru. The successors and assigns is a staple, although inserted, its function and effect are rarely understood. It is sometimes confused with the assignment. Ya ini bukan assignment ini. But that provision deals with whether the contract permits assignment delegation, while successors and assigns provisions properly understood deals with the consequences of an assignment or delegation. Ya, betul. Ini kan mau bicara bahwa penerima alih hak kita, pengganti kita, itu terikat pada perjanjian ini. Nah, bagaimana mereka bisa menggantikan kita kan berdasarkan tadi assignment itu ya, dengan adanya pengalihan itu. Eliminates the necessity of an express assumption, binding the assignee to perform as it is also delegated, and restates that the non-assigning party must give the benefit of its performance to the assignee. Nah, jadi kalau kita bicara successors and assigns, itu kan sudah diatur sebetulnya dalam KUH Perdata ya. Ada tuh di pasal berapa tuh, saya lupa lagi pasalnya berapa. Intinya bahwa dikatakan bahwa perjanjian ini mengikat
tidak hanya para pihak ya, tapi juga setiap pengganti haknya. Itu ada di KUH Perdata. Jadi sebetulnya secara default memang betul begitu kan. Makanya ahli waris secara default udah pasti akan menggantikan hak dan kewajiban si pewaris. Nah, governing law ini udah berulang-ulang kita ya. Jadi ini salah satu masuk dalam ketentuan lain-lain. This agreement is to be governed by and construed in accordance with the laws without regard to its conflict of laws. Oke, saya nggak usah panjang-panjang ya ini. Kita udah berulang-ulang. Intinya memang hukum berlaku itu sangat penting. Harus diatur, jangan sampai tidak diatur. Meskipun ini diantara pihak-pihak Indonesia. Karena kadang PT Indonesia sama PT Indonesia pun bisa jadi dia merujuk kepada hukum asing. Atau apalagi perusahaan asing dengan PT Indonesia. Artinya badan hukum asing dengan PT Indonesia atau dengan badan hukum Indonesia itu seringkali itu menggunakan hukum asing. Jadi governing law harus ditulis. Karena kalau tidak nanti menjadi perdebatan hukum mana yang berlaku. Karena kalau kita bicara kontrak law itu kan bersifat universal ya. Kontrak law di Indonesia sama kontrak law di common law kan sebetulnya mirip-mirip aja. Prinsip-prinsipnya sih kurang lebih sama ya. Yang berbeda itu kan sektor-sektornya. Jadi kalau hukum Indonesia nanti ada sektor tambang, kan sektor tambang Indonesia kan berbeda pasti dengan sektor tambang Inggris misalnya. Nah, kalau ini perjanjian berkaitan dengan sektor tambang, lalu antara badan hukum asing dengan badan hukum Indonesia, hukum mana yang berlaku jadinya itu bisa menjadi masalah. Nah, choice of law selalu dikaitkan juga, penting juga kita ketahui dengan choice of forum. Choice of forum itu adalah pengadilan atau arbitrase. Kalau pengadilan, pengadilan yang mana kan gitu. Kalau arbitrase, arbitrase yang mana? Institusi arbitrase yang mana? Karena begitu banyak kan badan arbitrase sekarang. Bisa di Indonesia, bisa di luar negeri ya. Dan kalau kita memilih di luar negeri, itu kan bisa dianggap sebagai putusan arbitrase asing. Kalau itu dianggap putusan arbitrase asing, maka harus diketahui apakah para pihak itu terikat pada New York Convention itu ya, konvensi New York yang dianggap sebagai salah satu konvensi paling sukses di dunia itu ya. Karena begitu banyak negara yang terlibat di dalam konvensi tersebut. Dan kemudian kan berkaitan dengan bagaimana eksekusinya nanti di Indonesia misalnya. Bagaimana dieksekusinya. Nah, ini contoh di Amerika ya, antar negara bagian ya. Kita nggak perlu tahu lah ini. Prinsipnya ya tadi ya, choice of forum. Apakah kita mau bersengketa di pengadilan atau kita mau bersengketa di arbitrase. Kalau kita mau bersengketa di pengadilan, pengadilan yang mana kan juga harus ditentukan. Kalau kita mau bersengketa di arbitrase, arbitrase yang mana mesti ditentukan. Lalu juga seperti yang saya pernah sampaikan sebelumnya ya, arbitrase itu berkaitan juga dengan peraturan arbitrase kan. Jadi peraturan arbitrase yang mana yang kita mau gunakan? Apakah peraturan arbitrase sesuai dengan institusi arbitrase yang ditunjuk atau peraturan arbitrase yang lain? Nah, lalu ini juga hal yang penting sih ya. All notices under this agreement shall be given in writing. Ini ada lagi nggak ya lanjutannya? Oh, nggak ada ya. All notices, jadi ini mungkin saya akan kasih contoh ya, karena kalau ngelihat begitu doang kayaknya kurang pas ya. Saya perlu kasih contoh supaya ada gambaran bahwa memang penting itu urusan notices ini ya. Yang penting dari notices itu kan sebetulnya kapan sih dianggap terkirim atau kapan sih pemberitahuan itu dianggap diterima. Nah ini ya, requirement for notices. All notices and other communication required or permitted to be transmitted to any party pursuant to the provision hereof shall be in, bahasanya apa? Kalau kita kontrak dengan pihak asing sering loh akan ditulis bahasa Inggris. Itu sering. Saya udah berulang-ulang menghadapi itu. Komunikasi aja harus bahasa Inggris. Jadi kalau nggak bahasa Inggris ya dianggap nggak berlaku itu sebetulnya komunikasi, kecuali diterima ya oleh para pihak. Tapi prinsipnya itu tidak berlaku. And in writing, harus tertulis. Nggak boleh telepon-teleponan doang itu dianggap bukan komunikasi berdasarkan kontrak. Delivered by hand. Nah, ini kan delivered by hand. Dikasih langsung, kan ada tanda terima. Or by prepaid air courier. Jadi oleh surat tercatat lah.
In each case again signature of receipt tuh. Selalu dengan receipt. Or sent by facsimile. Nah, facsimile kita udah nggak pakai. Address as follow or to such address facsimile. Nah, makanya di sini address, attention, facsimile. Nah, sekarang facsimile kan diganti email karena udah nggak dipakai. Lalu time of receipt. Kapan dianggap diterima? Ini menjadi penting loh. Dalam banyak kasus loh, ini menjadi sangat penting. Jadi baik di kontrak maupun di persidangan, terus persidangan arbitrase misalnya ya, di pengadilan pun kan ada hukum acara perdata. Jadi kalau kita dianggap miss, ya sudah, dianggap melepaskan hak kan. Kalau kita tidak hadir di gugatan, kita tidak sampaikan jawaban pada waktu yang ditetapkan. Nah, arbitrase kan juga begitu. Jadi ada waktu-waktunya, yaitu untuk submission. Kalau ini kan berkaitan dengan kapan diterimanya pemberitahuan ya, without limiting any other means by which a party may be able to prove that a notice has been received. Jadi di sini kan fleksibilitas ya, tanpa membatasi cara apapun ya. Bisa dibuktikan yang lain di luar ABC, intinya itu. Tapi yang penting kan ABC ini, a notice will be deemed to be duly received. Jadi suatu pemberitahuan itu dianggap telah diterima kalau, nah ini, if sent by hand when left at the address of the recipient. Jadi kalau kita bawa, dikasih di alamat si penerima. If sent by prepaid post 5 days, if posted within a country to an address after the date of posting. Or 10 days, if posted from one country to another. Jadi dianggap telah diterima dalam waktu 10 hari. Kalau ini dari luar negeri. If sent by facsimile, except that if a notice is served by hand or is received by on a day which is not a business day, or after 5 p.m. on any business day, that notice will be deemed to be duly received by the recipient at 9 on the first business days after that day. Ini artinya kalau dikirimnya bukan di hari kerja, atau setelah lewatnya kantor kan, jam 5 itu kan jam kerja ya. Jam 5 kan dianggap sudah selesai kerja orang. Baru dibawa tuh dokumen. Nah, itu dianggap diterima 1 hari berikutnya. 1 hari kerja berikutnya. Jadi ini kan diatur secara jelas ya mengenai notice. Dan ini mengikat ya. Jadi justru itu pentingnya kita perlu perhatikan. Termasuk itu dikirim ke siapa, untuk perhatian siapa, itu kita harus ikuti itu. Memang kalau dalam kondisi normal, kebanyakan pengalaman saya, klausul notice ini tidak begitu diperhatikan ya. Tapi ketika ini kita bicara somasi, ya, atau tadi seperti yang kita bahas itu remedial period tadi, yang kita ngingetin, kamu default nih. Nah, ketika kita sudah mulai mengingatkan orang, itu menjadi sangat penting klausul notifikasi ini. Lalu severability. Nah, if any provision of this agreement is illegal or unenforceable, that provision is severed from this agreement and the other provisions remain in force. Ya. Jadi maksudnya kan begini, memang jarang sih terjadi. Memang jarang, tapi bisa terjadi. Kan intinya adalah jika ada ketentuan-ketentuan di perjanjian ini dianggap ilegal ya, atau tidak bisa dilaksanakan, maka ketentuan tersebut dikeluarkan dari perjanjian ini. Tapi ketentuan-ketentuan lain tetap mengikat. Siapa sih yang bisa menentukan bahwa ketentuan ini melanggar hukum? Ya, gampangnya kan para pihak. Tapi kan susah. Ya, para pihak kan seringkali tidak sependapat. Apalagi kalau kontraknya tidak seimbang. Nah, jadi pengadilan yang akan bilang. Pengadilan kan misalnya kayak seperti pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen kan dianggap itu batal demi hukum. Atau bahwa salah satu pasal dianggap melanggar hukum, kemudian pasal tersebut dianggap tidak mengikat, itu kan juga pengadilan kan yang bicara. Dalam suatu kerjasama,
terutama yang jangka panjang, bisa terjadi di tengah-tengah kerjasama itu ada suatu sengketa di mana pengadilan itu memutus bahwa pasal tersebut tidak mengikat lagi dengan alasan mungkin melanggar hukum, mungkin melanggar asas-asas perjanjian ya, sehingga tidak lagi mengikat. Nah, pertanyaannya kan tentunya bagaimana dampak terhadap ketentuan-ketentuan lain di dalam kontrak. Nah, inilah pasal ini di sini fungsinya begitu. Dia mau mengatakan bahwa walaupun kontrak ini satu kesatuan, tapi kalau satu bagian, satu ketentuan kecil gitu ya, atau nggak harus kecil sih, pokoknya salah satu ketentuan itu dianggap illegal atau tidak benar, ketentuan lain tetap berlaku loh ya. Jangan semuanya dianggap nggak benar, kan sebetulnya kan gitu ya tujuannya. Dan itu ada bagusnya sih, supaya ada kepastian hukum juga. Kalau memang pengadilan cuma membatalkan satu ketentuan, kenapa kemudian yang lain menjadi batal? Lalu amendments, ini kan udah normal ya, kalian udah ngerti semua. This agreement may be amended only by an agreement in writing. Ini juga penting nih kedisiplinan ini. Jangan sampai ada pihak yang merasakan sudah berubah ketentuan kita, padahal tidak pernah dibahas sebelumnya secara tertulis. Makanya itulah dibuat harus secara tertulis. Jangan sampai omong-omong di luar ruangan gitu, itu dianggap udah kesepakatan gitu. Itu kan sering terjadi seperti itu ya. Sebetulnya kan tidak salah. Kalau misalnya memang omong-omong ini dengan iktikat baik, lalu kita oke, sepakat ya bahwa ada bagian tertentu yang kita rubah nih. Oke, kan itu baik-baik saja kan, sebetulnya nggak ada masalah. Cuman harus segera dibuat secara tertulis gitu, supaya rekornya jelas ada. Itu kan sebetulnya maksud dari pasal ini. Jangan sampai kalau ini tidak ada, jadi seolah-olah memang perjanjian bisa dirubah, nggak harus tertulis. Karena kan memang perjanjian tidak harus tertulis kan. Perjanjian kan tidak harus tertulis, jadi bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Nah, kalau ini tidak ditulis secara tegas, jadi memang betul salah satu pihak bisa mendalilkan atau bisa mengatakan bahwa bagian itu sudah berubah, kan kita sudah pernah bicarakan sebelumnya. Nah, gitu. Nah, itu kan kita nggak mau tuh, seperti itu. Nah, ini bahkan di sini kan disebutkan nih, beberapa negara telah membuat hukum menyatakan bahwa ketentuan mengenai amandemen dapat dilakukan dengan oral, tidak dapat dilaksanakan. Jadi apa yang berubah secara verbal itu malah dianggap non-executable ya. Lalu merger clause. This agreement states the full agreement between the parties and supersedes all prior negotiations and agreements. Ini penting juga. Kalau kita sudah tanda tangan kontrak, jangan lagi ada salah satu pihak yang mengatakan, dulu kan kita ngomongnya nggak begitu. Dulu saya ngertinya nggak begitu loh. Gitu kan. Ya, bisa aja kan terjadi ya seperti itu. Karena memang ketika suatu ketentuan atau suatu kesepakatan bisnis diterjemahkan dalam ketentuan kontrak, memang bisa terjadi tuh deviasi-deviasi kan. Karena apalagi yang membuat kontrak bukan pihak yang membuat bisnis misalnya, ya, bukan orang yang berbisnis. Tapi kalau ada salah satu pihak yang bilang begitu, padahal kontrak sudah ditekan, kan kacau jadinya. Jadi yang mana yang berlaku nih? Kontrak ini atau omongan Anda kan gitu. Ini kan nggak boleh. Makanya di sini kan disebut, this agreement states the full agreement between the parties and supersedes all prior negotiations and agreements. Maksudnya adalah sebelum perjanjian ini diteken, bisa aja kan kita banyak negosiasi. Dan banyak kesepakatan-kesepakatan kecil di situ. Nah, yang mana yang berlaku? Apa yang dibahas di dalam negosiasi, apa yang ditulis di dalam kontrak ini. Klausul merger ini maksudnya mau menegaskan bahwa yang berlaku tuh ini loh ya. Yang kita sepakati secara tertulis. Jangan lagi ngomong dulu begini, dulu begitu. Maka itulah memang harus hati-hati. Perjanjian itu harus dibaca secara hati-hati. Jangan sampai apa yang ditulis itu menyimpang.
dari apa yang sebetulnya disepakati. Nah, klausul merger ini juga sering disebut sebagai entire agreement ya. Klausul entire agreement. Jadi prinsipnya sama sih. Merger clause, entire agreement clause itu sama. Adalah apa yang sudah disepakati itu yang mengikat, kita tidak lagi bisa merujuk ke apa yang kita sudah bahas sebelumnya. Nah, ini misalnya ya. If the parties are signing multiple agreements, use a defined term to refer to all the agreements. For example, use transaction documents. The merger provision should then state that those documents together constitute the final and exclusive agreement of the parties. Be sure that each of the agreements being executed includes a merger provision that is exactly the same as the one in the primary agreement. Sama lah, intinya kalau ada beberapa dokumen pun itu tetap perlu ada merger clause. Jadi per agreement pun perlu dikunci itu. Jangan sampai ada seolah-olah loophole-nya. This agreement may be executed in one or more counterparts, each of which is an original, and all of which constitute only one agreement between the parties. Ya, maksudnya perjanjian kan bisa dibuat dalam beberapa rangkap ya, tapi kan ada beberapa rangkap itu terus nggak berarti terus kemudian ada beberapa perjanjian, kan nggak, perjanjiannya satu, cuman salinannya aja ya, salinan kamu pegang satu, saya pegang satu, mungkin ada pihak lain pegang satu, ini sama aja intinya, semuanya asli, semuanya adalah satu itu. Nah, mencegah apa ini, penipuan pada perjanjian. Lalu apa, counterparts ini memang ada beberapa model. Nah, ini kita lihat di sini ya. The parties may execute, jadi bisa diteken satu atau beberapa rangkap ya. First, to permit each party to sign separate counterparts, which when collated together constitute a fully executed original. Second, to permit multiple originals, each of which is signed by all the parties. Jadi ada dua model sebetulnya counterparts itu. Pertama adalah masing-masing teken bagiannya mereka, ya, lalu kemudian dikumpulkan, ditukar, gitu ya. Jadi misalnya ada penjual pembeli, penjual teken bagiannya penjual, pembeli teken bagiannya pembeli, terus disatukan, ya. Jadi menjadi bagian satu, atau tukeran, mereka juga teken. Ini mungkin yang tidak bisa ketemu lah ya. Jadi intinya adalah menunjukkan bahwa penjual sudah teken, pembeli sudah teken, ya sudah, ini sudah mengikat. Atau bisa juga bersamaan di tekennya, penjual dan pembeli sama-sama teken, ya, beberapa rangkap tadi. Atau bisa juga penjual teken duluan, lalu penjual kirim dokumennya ke pembeli, pembeli teken, lalu dikembalikan ke para pihak. Penjual pegang satu, pembeli pegang satu. Ya, jadi ada macam-macam cara sih. Yang umum tentu yang kedua ini ya. Jadi para pihak bertemu, teken sama-sama, atau kalau betul-betul nggak bisa ketemu, ya diteken dulu oleh salah satu pihak, dikirim ke pihak yang lain, dan itu kemudian baru di split ya. Nah, lalu soal tanda tangan nih, ini kita udah bicara di akhir perjanjian ya, jadi kita kan dari awal nih udah bicara dari awal, judul, dan lain-lain. Nah, ini sampai terakhir nih, untuk penandatanganan. Ini versi bahasa Inggrisnya. In witness whereof, the parties hereto have executed and delivered this agreement as of the date hereof. Ini wrong example katanya. Nah, yang lebih modern dan correct, to evidence the parties agreement, they have executed and delivered it on the date set forth in the preamble. Ya, kalau kita kan lebih demikian, perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada tanggal sebagaimana disebutkan di awal perjanjian, misalnya. Itu juga bisa, ya. Atau nggak ada kata-kata itu juga nggak ada masalah juga ya. Yang penting diteken aja langsung oleh para pihak. Nah, lalu untuk apa, signature block ya, ini signature block. Jadi bagian penandatanganannya bagaimana? Ini
versi common law ya. Kita kan sebetulnya nggak persis seperti ini ya. Di sini ditulis landlord Rochester Realty Corp. Jadi landlord ini merujuk kepada pihak di dalam perjanjian. Mungkin ini disebut kan ini antara landlord sama tenant ya. Jadi pemberi sewa sama penyewa. Lalu tenantnya kan individu. Jadi langsung di sini Tanya Williams. Jadi di sini adalah tanda tangannya Tanya Williams. Sedangkan kalau landlord itu kan cuma istilah. Siapa dia landlordnya? Ini kan namanya Rochester Realty Corp. Ditaruhnya di sini, bukan di bawah sini ya. Lain kalau individu kan, individu mewakili dirinya sendiri. Kalau company, dia nggak bisa mewakili dirinya sendiri kan. Company kan benda mati. Jadi dia harus diwakili oleh individu kan, benda hidup. Makhluk hidup lah ya. Jadi di sini ditulis James Tao President. Agak beda nih penempatannya. Jadi tenant, dia langsung nama individu, Tanya William, tanyanya taken di sini. Landlord, harus ada namanya dulu. Nama landlordnya siapa? Lalu diwakili oleh siapa? Ini presiden, anggaplah ini presiden director. Jadi orang yang berhak mewakili langsung Rochester Realty Corp. Tapi kan bisa juga diwakili oleh kuasa. Jadi kalau diwakili oleh kuasa, maka di sini disebut authorized. Atau attorney itu ya. James Tao attorney atau authorized. Jadi dia punya kuasa. Dia taken di sini atas nama Rochester. Nah itu ini menjadi bagian yang dibilang penting sih, ya penting ya. Nggak sepenuhnya mengikuti ini kan juga nggak apa-apa. Yang penting jelas lah bahwa siapa sih pihaknya yang tanda tangan tuh harus jelas. Prinsipnya adalah kalau ini individu kan jelas, langsung, gampang ya. Kita tinggal lihat kamu siapa, tanda tangan, udah jelas ya. Tapi kalau ini perusahaan, seperti kita sudah berulang kali bahas kan mesti dicek siapa sih yang berhak mewakili, direksinya siapa. Lalu untuk jenis-jenis perjanjian tertentu kan perlu persetujuan Dewan Komisaris atau enggak. Atau perlu persetujuan rapat umum pemegang saham atau enggak. Itu kan harus dicek ya. Bisa juga soalnya kadang diteken presiden tapi diteken juga komisaris di sini. Ada juga tuh perjanjian yang memang perlu persetujuan komisaris, langsung ikut komisarisnya teken di perjanjian, itu boleh. Boleh dikasih persetujuan terpisah, boleh. Boleh ikut teken, boleh gitu loh. Jadi ada alternatif di situ. Jadi memang untuk penandatanganan ini menjadi penting untuk badan hukum. Kita harus melihat. Kadang juga harus dua direksi, dua direktur. Jadi presiden sendiri nggak boleh. Presiden dan presdir dan dir. Sehingga si James Tao ini nggak boleh sendirian. Ada direktur lain yang harus taken di sini. Itu harus dicek. Siapa yang berhak mewakili Rochester Realty Corp? 1 direktur kah? 2 direktur kah? Nah, itu mesti dicek dan dipastikan. Dan ini memang di bagian akhir dan itu menjadi penting ya. Jangan sampai ada orang yang nggak berhak menandatangani sebagai wakil dari suatu badan hukum. Lalu juga idealnya kita menerima kan KTP-nya sehingga kita bisa melihat bentuk tanda tangannya. Kita harus pastikan bahwa si James Tao ini memang tanda tangannya begini gitu loh. Begitu juga si Tanya Williams tuh memang tanda tangannya begini. Jangan sampai tanda tangannya berbeda sama sekali dengan apa yang ada di KTP. Nah, kita kan harus mempertanyakan itu ya.